Women Digital Show. Oke teman-teman semua, kita balik lagi di Women Digital Show episode keempat nih. Bersama aku Adra dan teman aku saya Hafiz. Oke, udah kayak MC kondang gitu ya. Pastinya dong Adra. Oke, jadi di Women Digital Show episode keempat ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda dari sebelumnya ya Kak Hafiz ya. Apa tuh Kak? Kalau kemarin kita bahas beasiswa UDL sama program studi UDL. Kali ini kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan nih, karena banyak banget yang nanya, Kak, UDL itu bisa ikut kepanitiaan gak sih? Kak, UDL itu bisa ikut organisasi gak sih? Nah, tenang-tenang, jangan keroyokan. Kita akan bahas kupas tuntas semua di episode 4 ini. Betul kan? Karena kita sekarang sudah kedatangan siapa nih, Kak Hafiz? Oke, seperti biasa, pastinya kita nggak berdua. Ada betul. tamunya pastinya. Betul banget. Dan yang seperti kita bilang sebelumnya, semua tamu kita VVIP. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial juga. Langsung kita sambut saja ketua dari BEM dan juga IMCOM, Kak Kailina dan Kak Manta. Halo Kak Amanta, Kak Kailina. Selamat datang di podcast UDL. Makasih ya sebelumnya mau datang ke podcast UDL episode 4 ya ini ya. Adra masih deg-degan? Enggak ya. Udah lebih baik. Oke. Hari ini kita izin banyak nanya ke Kailina sama Kak Manta seputar IMCOM dan juga BEM. Betul banget. Oke, sebelumnya kan belum banyak yang tahu ya di depan kita ini siapa. Mungkin boleh perkenalan dulu dari Kak Kailina baru ke Kak Manta. Silakan. Oke, halo, aku Kailina Ivani, biasa dipanggil Kay, dari sekarang menjabat sebagai Ketua BEM Generasi ke-11 dan aku dari jurusan Strategic Communication 2018. Oke, boleh Kak Manta? Oke, halo semua, aku Amanta dari Ketua IMCOM Gen 11. Aku juga dari Strategic Communication 2018. di atas kita, tapi muka saya lebih tua ya Iya, kayaknya. muka saya juga lebih tua nih kayaknya. Oke, kalau gitu berarti Kak Kailina Ketua BEM dan Kak Manta Ketua IMCOM. Oke, mungkin you mates di rumah nih belum pada tahu nih BEM dan IMCOM UMN itu apa sih? Mungkin boleh dijelasin sedikit mengenai BEM sama IMCOM. Boleh dari Kak Kailina dulu? Mungkin singkatnya aja ya, BEM itu kan singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana di setiap kampus, hampir setiap kampus itu punya BEM sendiri. Nah, untuk BEM di UMN sendiri itu menaungi semua organisasi di UMN nih, termasuk IMCOM juga itu dinaungi oleh BEM. Jadi IMCOM itu kan termasuknya himpunan mahasiswa fakultas. Nah, jadi semua himpunan mahasiswa fakultas atau jurusan, lalu UKM dan juga LSO itu semuanya dinaungi oleh BEM. Ya berarti semua kegiatan organisasi itu hampir semuanya ada di bawah BEM ya Kak? Betul. Oh, oke. Kalau begitu, kalau IMCOM itu ngapain Kak? Oke, kalau IMCOM itu ya tadi, IMCOM tuh himpunannya Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi kita sekarang ini menaungi 3 jurusan dari Strategic Communication, Multimedia Journalism, dan yang paling baru itu UDL-nya Ilmu Komunikasi. Jadi kegiatannya ya banyak sih, kita menaungi di bidang akademis, kita bantu juga di bidang non-akademis pun kita bantu. Jadi intinya ya kita berhubungan sama mahasiswa dan prodi gitu. Berarti kalau IMCOM itu jatuhnya jadi jembatan penghubung antara prodi sama mahasiswa ya. Oke, next question dari aku nih. Kalau dari aku mau nanya dulu, BEM sama IMCOM ini jabatannya berapa lama sih? Mungkin dari Kak Manta dulu nih, kalau IMCOM berapa? Kalau dari IMCOM biasa sih setahun. Untuk kita, terus biasanya satu mahasiswa itu boleh menjabat 2 kali. Untuk peraturan yang sekarang 2 kali ya, jadi 2 periode. Kalau BEM? Sama, sebenarnya pelantikannya BEM sama himpunan sama DKBM itu semua sama. Oh, berarti semuanya serentak ya? Iya. Satu ganti semua ganti gitu ya? Benar. Oke. Kemudian nih, kalau misalkan dari IMCOM sama BEM kan berarti anggotanya cukup banyak nih ya pastinya. Nah, divisinya ada apa aja nih? Mungkin dari BEM dulu nih gantian. Kalau divisinya BEM nih, yang pasti yang pertama BPH gitu. Itu kan ketua, wakil, sekretaris bendahara. Terus ada PR, Public Relations, terus ada supervisi UKM, supervisi fakultas, dan juga supervisi kegiatan mahasiswa dan LSO. Banyak banget ya di bawah-bawahnya ya BEM.
Kalau AIMCOM, Oke, kalau AIMCOM sebenarnya tiap tahun bisa berubah sih, tergantung siapa ketuanya, tergantung gimana pada generasi itu mau di-develop gitu AIMCOM-nya. Tapi kalau untuk Gen 11 sekarang ini ada 5 divisi, ada BPH, biasa ketua wakil sekretaris bendahara, lalu ada internal affairs, ada social media officer, sama ada external public affairs, dan ada academic development. Berarti kalau misalkan AIMCOM itu divisinya tiap tahun ada kemungkinan nambah juga ya Kak? Ada kemungkinan, apalagi kalau misalnya nambah anak pastinya biasanya mungkin akan nambah divisi. Oke. Aku mau nanya lagi nih, kebetulan kan keduanya ketua nih. Ketua nih kita hadirin. Nih pertanyaan nggak ada di sini nih. Iya, nggak ada di sini ya, nggak ada ya. Oke. Kalau misalkan menurut Kak Kai sama Kak Manta, jadi ketua di BEM sama AIMCOM itu susah nggak sih? Susah nggak nih? Kayak bebannya berat gitu ya. Ketua. Lebih mungkin proses untuk menjadi ketua tuh Dulunya cukup komit gimana? nggak sih? Gitu ya. Mungkin dari Kak Manta dulu deh. Pemilihan atau gimana gitu. Tonton aja Kak. Iya, apa-apa. Ya nggak bisa dibilang mudah ya pastinya. Pastinya. Tisu ada nggak? Apalagi corona online gini makin susah sih sebenarnya. Tapi ya aku pribadi udah berorganisasi udah lama banget, udah dari zaman SMP bahkan SMA, jadi sebenarnya udah terbiasa dengan ekosistem organisasi gitu, jadinya memang udah terbiasa. Nah di AIMCOM ini ya bagian pastinya nggak susah, kita selain kita harus memimpin juga di pengurus AIMCOM 35 anak tahun ini pun kita juga harus jadi gudang informasi, jadi membantu mahasiswa juga. Mahasiswa Ilkom kan banyak banget, jadi ya itu sih pastinya nggak mudah ya, tapi karena banyak juga tim kita juga rame-rame, jadi ya pastinya terbantu sih. Dan ya organisasi, kalau udah bonding pasti udah enak banget. Oke. Kalau dari Kakak gimana? Dibawa fun aja lah ya, bener kan ya. Yang pasti pertamanya mungkin dari kenapa kali ya, mungkin ini Manta bisa kali ya, kenapa mau nyalonin jadi ketua? Kenapa ya? Boleh kan ya, apa ya? MC 3 nih. Boleh. Kok jadi apa ya? Jadi diserang Kak Manta. Kenapa? Jujur ya itu sih tadi, aku bingung ya kalau misalnya ditanya kenapa. Tapi yang jelas emang waktu itu memang aku seneng banget berorganisasi, seneng juga di lingkungan organisasi gitu. Aku nggak suka punya temen gitu. jadi ya organisasi lah, kepanitiaan dan segala macam. Dan aku kebetulan anak tunggal juga, jadi nggak punya temen ngobrol. Jadi ya satu-satunya cara sih, tapi ya kayak salah satu caranya ya aku sibuk organisasi lah gitu. Dan mungkin emang Kak Manta nih hatinya dan rumahnya tuh kayaknya ada di AIMCOM gitu ya, makanya mau jadi ketua rumahnya. bisa. Gitu. Kalau Kak Lina gimana nih prosesnya? Aku awalnya itu kan emang jabat juga nih di BEM Gen 10, sekarang kan Gen 11. Waktu Gen 10 tuh aku jabat juga, dan aku ada lah ya susah senangnya, ada suka dukanya. Terus dari cerita suka dukanya itu aku tuh jadi ngerasa cinta gitu sama BEM. Dan aku ngerasa aku punya tanggung jawab nih buat nerusin di BEM. Karena kalau misalnya amit-amit nih, misalnya dalam satu organisasi nggak ada yang regen sama sekali, yang dari anggota lamanya itu bener-bener kayak bisa dibilang start over. Nah aku nggak mau kayak gitu, jadi akhirnya ya udah aku janjian sama teman aku buat regen barengan. Terus ya udah akhirnya aku nyari ketua, karena ya gitu aku ngerasa cinta sama BEM dan aku pengen nge-lead gitu untuk anak-anak lain di BEM. Oke, berarti dulu cinta organisasi ya, cinta organisasi gitu ya. Jawab untuk regen sih ya. Gitu. Itu sih. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, kan berarti dari awal itu peraturannya baik AIMCOM atau BEM itu saat anggota baru masuk itu dia bisa langsung jadi ketua atau bertahap dulu nih Kak? Mungkin dari AIMCOM dulu nih. Bertahap sih pastinya. Kalau misalnya di AIMCOM sendiri untuk yang sekarang itu setidaknya ketua itu harus menjabat setahun dulu.
Jadi pernah jadi pengurus selama setahun, baru dia bisa menjabat bisa Jadi menyalonkan ketua. diri jadi ketua. Berarti BEM juga sama ya, harus bertahap dulu ya, nggak boleh tiba-tiba langsung ketua gitu. Di ADRT ada seperti itu. Tapi kalau misalnya sempat ada kejadian kok nggak ada regen sama sekali di salah satu generasi, terus ya udah Boleh. emang yang sesuai dengan angkatannya. Oh, berarti intinya nggak apa-apa dong kalau misalnya ini sesuai sama angkatannya gitu, belum jadi pengurus udah boleh jadi ketua gitu. Kalau nggak ada Terus Kalau special nggak ada, case sih. itu special case ya. Lanjut, next question ini sebenarnya kalau misalkan kita sebagai mahasiswa tuh pastinya ya Apa nih? ikut organisasi. Betul. Itu pasti ngincer SKKM ya sih Betul Kak Andra ya. banget. Sedap banget ya sekarang. Nah, mungkin boleh bocorin sedikit nih Kak Wina sama Kak Manta. Kalau misalkan BEM sama AIMCOM itu SKKM apa sih yang bisa didapat? Stop dulu. Apa Sebelumnya mahasiswa UDL ini nggak tahu SKKM apa kali ya, atau nggak yang di rumah nggak tahu SKKM itu apa. Mungkin boleh dikasih tahu dulu kali ya sama kita SKKM itu apa. Mungkin Boleh, Kak Andra Kak Hafiz. jelasin. Kak Andra aja silakan. Kalau SKKM itu adalah poin yang harus kita kumpulkan biar kita bisa lulus gitu dari UMN gitu. Jadi kita nggak hanya di bidang akademik aja, tapi dari non akademik kita juga harus ada kegiatan-kegiatan yang mendukung perkuliahan kita gitu ya teman-teman yang Itu di rumah juga ya. sebagai persyaratan kelulusan unit Ya semua. betul. Oke, boleh Kenapa dijelasin? saya nggak mau jawab? Kenapa? Takut salah. Iya, saya juga sebenarnya. Tapi kan takutnya di rumah nggak tahu ya. Iya. Ya udah, oke. Oke, lanjut mungkin dari Kak Manta, SKKM apa sih yang didapat dari AIMCOM nih? Kalau di AIMCOM-nya sendiri jadi pengurus itu dapat SKKM organisasi dan pengabdian masyarakat. Dan itu tergantung tergantung dia menjabat sebagai apa. Oh. Mungkin kayak Lina lebih tahu ya. Oh iya. Aku nggak hafal soalnya, tapi ya itu biasa. Kalau misalnya pengurusnya aja dia biasanya dapat organisasi dan pengabdian masyarakat. Tapi kalau misalnya selama organisasi selama AIMCOM nih, misalnya dia ikut webinar yang dijalani sama AIMCOM, itu bisa juga nanti dapat SKKM minat bakat atau penalaran ilmiah gitu. Iya, Jadi penalaran. sebenarnya bisa apa aja sih, soalnya kan acara di AIMCOM juga banyak. Oke, kalau dari BEM dapatnya apa? Ya benar, dapatnya tuh organisasi sama pengabdian masyarakat, dan ini untuk jumlahnya masing-masing itu tergantung dia jabatnya sebagai apa. Misalnya kalau tahun lalu kan aku anggota biasa nih di BEM, jadi aku dapat pengabdian masyarakatnya itu 1, lalu untuk SKKM organisasinya 2. Terus kalau yang tahun ini itu total sih 8 gitu, karena ketua gitu. Terus banyak banget Iya, ya. tergantung jabatannya dia apa juga. Berarti tiap jabatan itu SKKM-nya beda ya? Oke. Ini pertanyaan saya ada yang ketinggalan ternyata. Apa nih? Apa Yang nih? kegiatan Mana? belum. Oh gitu ya, boleh tanyakan? Oke. Untuk Kak Manta sama Kak Wina nih, dalam 1 tahun jabatan tadi Kak Manta juga sempat menyinggung kalau misalkan banyak nih kegiatannya ya. Mungkin boleh ceritain sedikit nih, kalau AIMCOM sama BEM dalam 1 jabatan itu kegiatannya kebanyakan apa sih? Atau mungkin ada acara yang dibuat, boleh share sedikit. Proker kali ya, ada Proker proker ya, dikit iya, ya. ada proker. Boleh, boleh. Mungkin dari Kak Wina silakan. Aduh, Banyak nih kayaknya. Bingung nih. Ada daftarnya. lagi mikir nih ya. Mungkin kalau proker yang pasti tuh ada kegiatan mahasiswa nih, yang semua kegiatan mahasiswa tuh kan ada OMB, Maksima, Women Eco, Starlight, Human Festival, Mr. Islaman, itu kan proker BEM juga nih. Nah selain itu mungkin ini bisa suka ganti-ganti tiap tahunnya, kayak misalnya BEM Muda. Sempat denger BEM Muda nggak? Pernah Betul sih, pernah. Dikit-dikit. Iya. BEM Muda sebenarnya ini agak-agak niru prokernya dari AIMCOM sih sebenarnya. Yang pertama kali masyarakat tuh AIMCOM dari anggota mudanya. Di sini kita tuh ngeliat juga dari anggota muda AIMCOM itu bagus untuk pelaksanaannya. Jadi bisa kalau misalnya orang mau tahu nih misalnya tentang satu organisasi, tapi belum bisa nih untuk semesternya masuknya itu kan ada persyaratannya di bawahnya. Nah itu biasanya bisa masuk ke Anggota BEM muda. Ya, BEM muda dulu. BEM Muda itu masa jabatnya 3-4 bulan, sama lah kayak magang. Jadi ya bisa belajar untuk di BEM itu ngapain aja, terus bisa belajar langsung sama anggota-anggotanya. Itu baru ada di tahun aku sekarang. Baru ya berarti ya? Iya, tapi kemungkinan sih karena kan kebetulan Panek juga nih panitia regenerasi untuk yang tahun depan. Kemungkinan sih aku dengar mereka mau lanjutin juga untuk proker ini. Berarti kedepannya juga akan ada ya Kak? Kalau Itu mungkin salah satunya. Oke.
Oke, kalau Kak Amanda gimana nih? ICOM. IMCOM, jangan Sorry, salah. IMCOM. Oke, kalau IMCOM sama sih, kita kalau misalnya untuk event itu yang kita supervisi itu ada 4 event ya. Ada Kompres, ada Pride, ada PFIK itu OMB-nya, OMB Ilkom. perkenalan prodinya Ilkom. Lalu sama Communication Festival itu untuk eventnya aja. Dan itu sih biasanya tiap tahun akan selalu berjalan event tahunan. Lalu untuk kegiatan yang lainnya banyak sih, kayak Stuban, Stufis, Roadshow, lalu ada Vcom Night juga kita ada, terus cukup banyak sih. Kadang-kadang riset aja kadang-kadang ada untuk belajar kan mahasiswa tuh ngapain aja. Ya kayak gitu sih paling. Oke, kalau Intinya banyak ya. Iya, banyak banget di UMN ini kegiatannya ya. Iya. Oke, kalau gitu dari kegiatan-kegiatan yang banyak tadi kayak OMB atau Maksima atau misalnya tadi Pride, Confest dan lain-lainnya, itu mahasiswa-mahasiswa itu dapat informasinya dari mana sih? Kalau misalnya lagi open recruitment atau lagi mau cari-cari panitia, nah itu dari mana dapatnya infonya? Gitu. Ini apa nih? Iya, Boleh. boleh kakaknya dulu. Oke, kalau sekarang kan online semua nih kebetulan. Jadi Iya. biasanya itu semua informasi di Instagram yang utamanya, sama di email blast biasanya. Email Dapatkan blast, ya. email blast Iya, kalau misalnya ada open recruitment, ada webinar apa, itu bisa di email blast. Nah, biasa dari Instagram ini kadang-kadang di redirect juga nih, kadang-kadang punya website masing-masing. Nah, kalau dulu sih waktu offline, karena ya kan nih angkatan tua ya sebenarnya. Kalau gitu dong. offline, iya nih. Kan kalau offline tuh suka, kalau misalnya open recruitment ada stand-stand gitu. Iya, Iya, kangen betul, banget betul. deh jadinya. Iya, Iya benar-benar. kan? Kayak kepanitiaan gitu, nyewa booking lah, booking stand buat kayak open recruitment gitu. Terus mereka bisa langsung kayak ngumpulin formulirnya di situ. Oke, itu dari BEM ya. Kalau dari Ankom gimana Kak? Sama sih, nggak beda jauh ya, kita Sama lagi ya. online gini ya pastinya ada di Instagram, itu baik di Instagramnya event itu sendiri atau di Instagram IMCOM juga biasanya ada. Terus ya sama, kalau misalnya offline pun kita berbarengan biasanya, rame banget di kampus buat open recruitment. Oh, sama sekarang udah mulai ini TikTok juga nih. Oh iya, benar. Selain Instagram ada TikTok ya. Joget-joget deh. Iya, mungkin boleh dipromosin juga ke teman-teman di rumah Instagramnya dari BEM apa sama IMCOM apa. Nanti ditaruh di bawah sini. Di bawah aja. Di bawah sini ya. Di bawah. Ya. BEM gampang @BEMUMN. @BEM UMN. Oke, dari IMCOM? Kalau IMCOM @IMCOM_UMN. Oke, BEM UMN sama IMCOM_UMN. Langsung follow aja ya, you mates. Boleh di follow you mates yang di rumah. Oke, kalau gitu karena Kak Manta dan Kak Kalina nih kan menjabat sebagai seorang ketua ya. Boleh diceritain nggak sih ada pengalaman-pengalaman mahal apa kayak mungkin yang sangat-sangat berkesan dan berharga gitu sampai maksudnya berharga sampai di kerjaan tuh bisa kepake gitu pengalaman jadi ketua BEM atau ketua IMCOM ini. Boleh diceritain nggak? Kak Manta dulu deh. Oke. Kalau pengalaman itu pastinya kerja bareng orang ya, kerja apa, Teamwork. mengerti orang, terus gimana sebisa mungkin kita mengurangi miskom, kayak ngejelasin semuanya itu, apalagi kita lagi online kayak gini, semuanya pasti ada aja gitu kan miskom. Jadi ya itu sih kalau dari aku pribadi, karena lagi magang juga, biasanya itu yang komunikasi gimana caranya biar gak miskom, cara tektokan yang enak, terus ngomong yang enak, ngomong yang sopan dan segala macam. Itu sih yang berpengaruh dan ngebantu cepet banget beradaptasinya ketika masuk ke dunia kerja. Tuh. Kalau pengalaman lebih lebih khusus sebagai ketua gitu, misalnya kayak gara-gara jadi ketua gue tahu nih cara bertanggung jawab sama orang ini, atau enggak gue mengerti nih cara koordinasi apa gitu. Ada nggak yang lebih berimpact gitu? Iya, kalau itu pasti sih koordinasi ya, kayak aku kalau misalnya nggak jadi ketua di IMCOM mungkin juga nggak akan bisa berkoordinasi dengan baik gitu pas di kantor gitu, soalnya ya koordinasi lagi online susah kan. Jadi yang kayak gitu-gitu sih, hal-hal yang kecil yang sebenarnya mungkin kalau di himpunan tuh dikerjain sehari-hari, tapi ternyata impactful juga gitu pas di kantor gitu. Banyak sih yang kecil-kecil kayak gitu. Oke.
Itu dari Kak Manta. Kalau dari Kak Kay ini gimana nih? Aku start general dulu kali ya. Mungkin kalau dari BEM-nya sendiri kayak sebelum itu aku yang benar-benar aku ngerasain banget tuh berpikir kritis. Masih dalam nih kayaknya iya, nih. Waktu aku seleksi di BEM Gen 10 nih, sejujurnya tuh kadang-kadang kayak kena mental gitu. Soalnya bener-bener kayak kalau misalnya kita menyatakan sesuatu kayak harus ada latar belakang segala. Pokoknya kita juga punya mindset BEM sendiri. Pokoknya kalau kita misalnya ada sesuatu yang kita harus kasih kritik, kita harus kasih solusi juga, nggak bisa kasih kritik. Itu salah satunya yang berkritis. Terus public speaking juga dulunya tuh sebenarnya emang aku ngomong nggak susah banget, tapi dulu tuh kayak misalnya hal sekecil sambutan aja itu dulu tuh bener-bener sampai dibikin teks banget, teks bener-bener titik koma kan iya. Nah kalau sekarang kan kayak udah ngomong aja. Terus kalau untuk yang jadi ketua mungkin aku elaborate dari yang tadi Mata sempat bilang juga ya, teamwork. Nah kalau aku sebagai ketua itu kan pasti aku megang anggota-anggota aku dong. Nah di sini tuh aku belajar juga nih untuk memahami setiap orang masing-masing, setiap individu itu kan unik, dan mereka itu di luar tanggung jawab di BEM ini pasti mereka punya kehidupan masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Nah terus di sini aku tuh belajar nih kalau misalnya dia lagi kayak benar-benar kesusahan banget ya aku berusaha lah buat bisa mengerti dia. Terus kalau misalnya dia lagi nggak bisa handle nih sama sekali untuk tanggung jawab dia, kalau sebisa mungkin ya aku juga sebagai BPH nge-cover tanggung jawab dia. Tapi ya misalnya ya untuk jangka waktu tertentu lah gitu, kalau misalnya mereka dia emang benar-benar nggak bisa handle. Terus ada juga nih aku ngerti ada naik turunnya semangat kerja, motivasi kerja. Paket lengkap nih. Ini sebenarnya aku belajar dari ketua aku sebelumnya. Ketua aku sebelumnya bahkan kayak di saat turunnya ini dia tuh check up sama aku, kayak dia tuh udah nggak jabat dong. Dia nggak jabat, aku udah gantian. Terus dia tuh di bulan-bulan itu dia ngechat kayak gimana kabarnya. Biasanya nih kalau berdasarkan pengalaman di bulan-bulan ini yang lagi demot-demotnya, demotivasi gitu. Ya dia kayak ngedukung lah, terus nyemangatin, terus kalau misalnya mau take a break nggak apa-apa gitu-gitu sih. Jadi seorang mentor ya. Mungkin mau shout out tuh. Oke. Mungkin dari kakak sama Kak Manta banyak banget yang bisa kita pelajarin ya kalau misalkan kita ikut organisasi. Tadi udah kayak mata kuliah tuh yang kakak bilang, public speaking, critical thinking, banyak banget yang dipelajarin ya. Mungkin untuk menutup sesi ngobrol-ngobrol kita, mungkin Kak Kailina sama Kak Manta boleh nih menyampaikan pesan ataupun semangat mungkin untuk sahabat-sahabat atau UMIT semua yang di rumah, mungkin yang mau masuk UDL atau sudah ada di UDL untuk ikut organisasi. Mau siapa duluan nih? Silakan. Sebelah sini Kak. Ini apa ya? Ya jangan takut aja untuk mencoba. Pokoknya kalau kamu mencoba itu kamu nggak bakal nyesel. Kamu pasti bakal nyesel karena kamu nggak pernah nyoba. Asik. Jadi cobain gitu ya. Oke, thank you Kak Kailina. Dari Kak Manta? Benar sih, sama. Pokoknya kita di sini kan sama-sama belajar. Jadi ya nggak bakalan ada yang salah, nggak bakalan ada yang benar selama kita yang penting sama-sama belajar dan sama-sama mau maju gitu, sama-sama mau bertumbuh lah istilahnya gitu. Jadi join aja, mau itu kepanitiaan, mau itu organisasi, semuanya bakalan ada impact-nya kok. Impact yang baik ya pastinya. Oke, berarti organisasi tuh banyak impact-nya lah intinya lah ya. Pastinya. Oke deh kalau gitu. Thank you Kak Kailina sama Kak Manta. Tapi kita belum selesai ya. Belum selesai, kita thank you aja. Iya. Thank you dulu aja buat ini omongannya tadi ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya kita bakal main games. Sedikit games dikit aja, kita biar nggak ngobrol semua ya. Iya, jadi ada betul. gamesnya. Oke, kita masuk ke sesi This or That. Oke, Kak Abra, silakan. Oke, jadi games ini simple aja, pertanyaannya juga dikit aja. Jawabnya nanti aku tanya 3 pertanyaan, Hafiz nanya 3 pertanyaan. Betul. Terus langsung dijawab aja. Aman kan? Aman ya? Oke, aku nanya ke Kak Kailina deh.
pas kuliah offline lebih pilih tidur di kelas atau tidur di perpus? Waduh. Pernah nggak nih tidur nih? Pernah nggak nih? Harus jawab jujur Di nih. kelas ada dosen, di kampus ada satpam. Gimana nih Kak? Sebenarnya dua-duanya nggak boleh. Iya, betul. Jawabannya bijak sekali ya. Jawaban aman. Jawaban aman ya. Padahal di perpus tuh kayak ada beanbag gitu kan, Iya, kayak nyaman. PW. Berarti nggak pernah tidur ya intinya ya di kelas atau di perpus. Mungkin bilangnya gini aja ya, di kelas yang kosong. Oh, iya. iya. Belum ada dosen ya. Netral. Oh, ya. Oke, bagus. Oke, Kak Kalina nih lebih pilih pulang malam karena organisasi atau karena nugas yang banyak? Ada organisasi sih. Ada organisasi ya. Soalnya organisasi tuh kan biasanya sampai malam banget ya kalau dulu offline kan. Tapi kalau sampai malam tuh nggak kerasa loh. Mau kita pulang jam 11 gitu, merapat jam 11 nggak kerasa kan tiba-tiba loh. Kok udah gelap gitu. Kayak parkiran loh. Kok udah gelap semua. Iya, seru gitu kan. Nah, nugas kan kayak ruwet nggak ada. Iya. Oke, berarti karena organisasi. Oke, Kak Kalina lebih pilih makan di Samen atau di kantin UMN? Di kantin. Kantin UMN. Oke. Cinta kantin ya. Oke. Oke, untuk Kamanta apa yang nanya nih? Iya. Ini sama nggak sih? Beda. Beda ya. Ini. Kepanitiaan atau organisasi Kamanta? Aku organisasi. Organisasi. Kenapa tuh? Kenapa ya? Soalnya kalau kepanitiaan tuh kan kayak event gitu kan biasanya cuma satu ya. Kayak ya udah misalnya aku mau bikin event ya udah event aja gitu. Kalau misalnya di organisasi kayak di AIMCOM kan sebenarnya banyak yang bisa dilakuin gitu. Bisa. Betul. Oke, next question. Tim pakai jatah absen alias bolos atau masuk kuliah terus biar nggak ketinggalan materi perkuliahan? Iya. Aku jujur hampir nggak pernah pakai jatah absen. Wah, tepuk tangan dulu. Enggak, sebenarnya bukan. Ya, soalnya aku nggak suka di kamar gitu, nggak suka. Jadi kayak ngapain gitu. Jadi ya Iya, udah iya. mending ke kampus aja sekali. Mending jalan-jalan keluar ya taman ya. Ketemu teman gitu ya. Rumah mumet. Iya, bener. Nah, terakhir. Gimana lagi? Udah. Ya udah ya. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan yang di atas, Yang di atas. jadi lebih pilih kuliah online atau kuliah offline? Kamanta dulu deh. Kuliahnya offline, ujiannya online ya. Sama ya. Kayaknya ternyata kita kayak semua mau gitu. Oke. Oke, Mungkin kalau Kak ini juga boleh nih. Aku pilih full offline sih. Sebenarnya kan ini kan aku udah mau sidang juga ya, udah semester 2. Oh, iya. Sebenarnya aku pengen sidangnya offline juga, tapi nggak tahu. Mari kita lihat. Oke. Kita Coba berdoa dulu lah ya biar bisa secepat-cepatnya offline ya. Oke. Mungkin untuk sesi gamesnya itu aja. Sekali lagi terima kasih Kamanta, Kak Kailina atas waktunya. Mungkin biasanya sibuk tapi menyempatkan waktu untuk Iya, syuting padahal hari ini lagi ya. magang-magang lagi sempro-sempro tapi Iya. berusaha kesini. Sukses terus untuk Kamanta dan Sukses, Kailina sehat sidangnya. selalu. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, mates. Kita sudah ngobrol banyak banget ya sama Betul. Kak Kailina sama Kamanta seputar BEM, kemudian AIMCOM dan juga organisasi-organisasi yang ada di UMN ya. Dan ternyata dari mereka kita belajar bahwa ternyata organisasi itu bermanfaat dan perlu banget ya. Ternyata Betul. bisa buat berpikir kritis tadi, public speaking, bisa bahkan mental tuh di ini juga ya di BEM ya dan di AIMCOM ya. Iya. Iya. Terus kita juga jadinya belajar ya kalau Kak Kailina tuh ternyata suka tidur di kelas yang kosong. Betul. Jadi kita udah ngobrol banyak, udah main games juga. Jadi seru banget ya hari ini. Betul. Dan Yumit seperti biasa sebelum closing pastinya ada yang penting. Betul, selalu penting ini. Betul. Jadi untuk Yumit semua yang mau join UDL atau mau join organisasi yang ada UDL atau mau kuliah di UDL, Iya. bisa banget karena kita sudah membuka pendaftaran sejak dulu kala. Iya. Jadi untuk Yumit semua bisa langsung melakukan pendaftaran di bit.ly/formudl2022. Nah, bisa diakses di mana? Di Instagram kita @digitallearning.umn atau enggak di website kita di udl.umn.ac.id. Betul banget Kak Adra. Dan jangan lupa juga untuk YouTube kita nih, kita masih sering akan upload ya ke Iya, depannya. betul. Episodenya masih banyak Betul nih. banget. Dan di Desember ini juga pastinya akan ada bintang tamu spesial banget Yang ya. VVIP lagi ya. Pastinya. Oke. Jadi untuk Yumit semua pantengin aja episode kita berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita. Like, comment, subscribe YouTube-nya Universitas Multimedia Nusantara gitu. Pokoknya sebanyak-banyaknya dan tonton semua episode-episode sebelumnya di
Universitas Multimedia Nusantara juga. Betul Kak Andra. Oke, kalau gitu akhir kata, stay online. Stay safe. Bye bye you mates.